Jadi ini pengalaman pertama dalam hidup saya main ke gunung. Saya nggak pernah sama sekali main ke gunung. Dan ini pun juga saya ikut teman saya. Jadi ini bukan pure rencana saya. Saya muncak bareng 4 teman saya. Sebut saja Iki, Tio, Dewek, dan Firman. Jadi saya muncak bareng mereka berempat. Totalnya ada 5 orang. Dan dari 5 orang ini yang punya pengalaman naik ke gunung cuma si Iki dan Tio. Saya, Firman dan Dewek belum pernah mendaki sama sekali. 16 Desember 2015, tanggal kami muncak. Kita ngambil jalur Salabintana, jalur non resmi. Oh iya, kebetulan domisili saya di Sukabumi, jadi lumayan deket lah ke rumah. Jalur Salabintana ini terkenal dengan jalurnya yang panjang kurang lebih 12 km. Di tahun 2015, jalur Salabintana ini masih sepi, gak setenar Cibodas ataupun Gunung Putri. Kami berangkat ngetrek itu jam 12 siang. Jadi, rencana itu kita bisa sampai Surya Kencana itu sebelum gelap lah intinya. Maaf sebelumnya, waktu itu kami masih anak sekolah. Kami punya kebiasaan yang gak patut untuk dicontoh. Jadi sebelum ngetrek itu, maaf ya sekali lagi, kita minum-minum dulu. Ceritanya biar kuat lah. Dan nyatanya ini menjadi pertanda yang kurang baik. Pukul 12 siang, tepat selepas zuhur kita mulai trekking. Jalur Salabintana ini terkenal dengan kebun tehnya. Kebun teh yang luas. Sejauh mata memandang itu kebun teh. Kalau kata anak-anak sekarang itu mantap beut. Waktu itu lagi hitsnya lagu Payung Teduh dengan mini speaker yang menggantung di tas kecil. Sepanjang jalan itu kita dengerin lagu Payung Teduh. Indie banget lah pokoknya. Hampir 3 jam kita trekking. Tepatnya pukul 3 sore. Kita sampai di sebuah tanah landai di antara pos 1 dan pos Cigeber. Lumayan lama juga untuk ukuran anak muda. Ya emang kita ngeslow juga sih ngetreknya. Disinilah mulai terjadi kejanggalan yang kurang masuk di akal. Cuaca yang tadinya cerah lambat laun menjadi mendung. Ki, hujan gak ya? Tanya saya ke si Iki. Enggak deh kayaknya, jangan sampai ya. Timpalnya. Di tengah percakapan, si Dewek memotong. Gak apa-apa, hujan juga kan ada si Firman. Firman kan jago. Ada petir juga ditangkis sama dia mah. Gurau si Dewek sambil disambut tawa. Jangan sompral, gak baik, sahut Iki mengakhiri percakapan. Benar saja, hujan gerimis mulai turun. Suhu mulai turun. Terasa sangat dingin. Iki panik karena tidak adanya tempat berteduh. Untung saja kami masing-masing membawa jas hujan. Dipakailah masing-masing. Lalu tiba-tiba, itu nenek-nenek mau kemana ya sendirian hujan-hujan? Tanya si Dewek. Nenek-nenek mana? Tio kembali melontarkan pertanyaan. Itu deket pohon, jawab si Dewek. Lagi nyari kayu bakar kali, jawab si Iki. Oh iya ya, jawab Dewek. Tiba-tiba si nenek menoleh ke arah kita dengan mata melotot mengancam. Jarak kita tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, kurang lebih 25 meter dari kami. Lihat-lihat, dia melotot ke arah kita, seru saya. Disambut semua memperhatikan nenek-nenek itu. Hayo lo, lu sih diomongin, seru Firman.
Nenek-nenek itu mulai beranjak dari tempatnya, dengan mata masih memperhatikan kita semua. Dengan mulai mendekat, beberapa detik berselang, si nenek sudah sangat dekat dengan kita. "Assalamualaikum, Mi." Salam saya memberanikan diri tanpa adanya jawaban, dengan wajah datar dan mata masih memperhatikan kita. Jujur, saya parno, takut dan bingung. Yang paling utama, ini nenek siapa? Mau kemana? Tanpa saya sadari, si nenek udah ada di depan kita. "Habis dari mana, Nek?" tanya saya. Masih nihil jawabannya hingga si nenek melewati kita. Dia masih saja memperhatikan kita dengan kepala menoleh. Lalu senyum merekah di wajah si nenek. Senyum yang sangat-sangat menyeramkan seperti senyum ancaman. Lalu dia menoleh ke arah depan. Dia berjalan cepat sekali. Benar-benar seperti bukan nenek-nenek. Beberapa saat kemudian, dia pun hilang ditelan rindangnya pepohonan. "Itu nenek dari mana ya?" tanya Tio memecah keheningan. "Nggak tahu, hati-hati aja lah. Nggak enak perasaanku jadinya." "Yuk lanjut. Mesti gerak tubuh biar gak kedinginan, takut hipo," seru si Iki. Tanpa berpikir panjang, kita pun melanjutkan perjalanan. Pukul 4 sore, kita sampai di Cigeber. Hujan semakin deras. "Dingin." Suara si Firman sayup terdengar, tiba-tiba dia pun terdiam. Apa yang kami takutkan pun terjadi. Si Firman hipotermia. Dia menggigil hebat. Paniklah kami. "Woi, peluk-peluk sini cepat. Tenda-tenda mana, keluarin?" seru Iki. Dikeluarinlah tenda sama si Tio. "Langsung masuk, gak usah pakai frame," tegas si Iki yang sangat panik. Akhirnya kami pun masuk ke dalam tenda. "Lepas baju si Firman, ganti sama yang kering." Dilepaslah baju si Firman dan diganti sama yang kering. Hampir 1 jam kita terjebak di derasnya hujan. Kilat petir menggelegar saling bersahutan. Seram, mencekam, hari pun mulai gelap. Kami masih terjebak di dalam tenda. Hujan mulai surut, hanya rintik kecil yang masih setia menemani. Firman sudah mulai siuman. Alhamdulillah. Setelah dirasa memungkinkan, "Lanjut gak? Males ngecamp di sini," seru Iki. "Man, gimana? Kuat gak?" saya nanya Firman memastikan mau lanjut atau enggak. "Ayolah, disurken aja kita ngecamp," jawab Firman. "Tapi yakin gak? Takutnya hipo lagi," tanya Iki ke si Firman. "Yakin, ayo pelan-pelan aja," jawab Firman. Akhirnya kami pun memutuskan untuk lanjut. Dengan keadaan tenda yang basah dan baju si Firman yang basah juga, mau tidak mau beban pun bertambah karena air. Pukul 5 sore lebih kami kembali trekking. Tapi ada yang aneh sama si Firman. Dia sering berhenti dan bengong dengan tatapan kosong. "Man, kenapa, Man?" "Gak apa-apa, lanjut aja. Pelan-pelan ya jalannya." "Ya udah, tapi jangan maksain, kalau gak kuat bilang aja ya." Lalu kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Pukul 7 malam, kami sampai di Cileutik. Kami memutuskan untuk istirahat. "Mau masak gak? Laper gak?" tanya Iki. "Bebas, masak boleh, gak juga gak apa-apa. Masih belum lapar juga," jawab si Dewek. "Ya udah, di alun-alun aja berarti kita masak ya," sahutku. "Itu kepala?" tanya Firman mengagetkan. "Mana?" tanya saya kaget.
Itu kepala doang, lihat gak sih? Firman panik ketakutan. Harusnya kalau ada hal yang kayak gitu jangan diceritain langsung, karena itu sudah jadi kode etik pendaki. Itu kepala, astagfirullah. Firman mulai menangis ketakutan. Dia ngelihat kepala tapi gak ada badannya katanya. Kepala itu ngelayang dengan isian tubuhnya kayak kuyang. Tapi hanya dia yang lihat. Kita berempat gak ada yang lihat. Man, istighfar man. Atur nafas. Lo salah lihat, gak ada apa-apa itu. Istighfar, nyebut. Seru Iki mencoba menenangkan Firman. Lalu Firman beranjak berdiri. Ayo lanjut, gue takut. Sumpah gue takut. Firman panik ketakutan. Kami berempat saling tatap menatap heran. Kenapa? Ada apa ini? Tenang man, tenang, kata Rio dengan nada agak membentak. Ayo lanjut jalan. Tapi tenang, gak usah takut. Gak ada apa-apa. Timpalnya lagi. Dengan keadaan yang membingungkan dan penuh tanda tanya, akhirnya kami pun melanjutkan trekking. Firman terdiam ketakutan. Kepala itu ngikutin kita, teriak Firman terbata-bata. Kami semua kaget. Apa? Mana gak ada apa-apa? Gak ada apa-apa man, istighfar, nyebut. Iki mencoba menenangkan. Balik, pingin balik gue gak kuat. Firman meringis ketakutan. Tenang dulu man, satu tanjakan lagi kita sampai di Surken. Tenang, bentar lagi sampai di Surken. Firman terduduk lesu, takut. Pasti itu yang dia rasakan. Man, berdiri man, kita lanjut lagi ayo. Si Tio menyemangati Firman dan mencoba meyakinkan. Break kita lumayan lama. Jam di tangan menunjukkan pukul 8:30 malam. Mau lanjut trekking. Cuaca sudah tidak bersahabat. Hujan turun kembali. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Seharusnya sudah sangat dekat ke Surya Kencana. Tapi jalan yang kami tempuh serasa sangat jauh. Masih jauh gak sih? Tanya saya ke si Iki. Enggak, udah deket, jawabnya. Kami terus menyusuri lebatnya hutan di kegelapan malam. Kami terus berjalan hingga waktu menunjukkan pukul 10 malam. Kami sampai di Surya Kencana. Hati sedikit tenang. Tapi hujan turun kembali sangat lebat. Petir menggelegar bersahutan tepat di atas kepala kami. Sangat mencekam kondisi saat itu. Hujan, kita ke ujung aja, di sana ada goa. Kita neduh di sana ya, seru si Tio. Oke, ayo. Kami semua bergegas. Kami menyusuri sudut-sudut Surya Kencana. Sampai kami menemukan sebuah gua. Masuk, permisi dulu, seru si Tio. Assalamualaikum. Serempak kami mengucapkan salam. Selang beberapa waktu, kami mulai mengeluarkan isi tas, makanan, minuman, kompor, lalu kami memasak makan malam. Waktu itu kami makan sangat banyak. Ya mungkin karena capek dan lapar juga dari siang tidak makan. Saat sedang nikmat-nikmatnya makan, kemudian seekor musang masuk bergabung dengan kami. Husus! Dewek mencoba mengusir, tapi apa yang didapat? Si musang malah menatap kami dengan mata bercahaya karena panturan senter kami. Kami semua bingung. Ini hewan kok gak ada takutnya sama kehadiran kita. Hus, nih makanan. Si Dewek kembali mengusir sambil melemparkan sepotong sosis. Tapi si musang tetap memperhatikan kita dari mulut gua.
Assalamualaikum. Punten, kami kehujanan ngiring ngiuhan. Punten atuh. Si Iki salam mengagetkan kita semua. Tiba-tiba si Musang pergi begitu saja. Udah biarin, kita yang namu di sini. Biarin udah. Seru si Iki seakan paham apa yang terjadi. Angin berhembus kencang. Malam terasa sangat dingin. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Pasang tenda yuk, seru Iki. Ayo ah, udah ngantuk, dingin juga, jawab saya. Tenda dikeluarkan lalu kami pun mulai mendirikan tenda. Di tengah-tengah kami mendirikan tenda, si Firman kembali hipo. Keluarin sleeping bag, cepet tutupin pakai selimut, seru si Iki. Lalu saya pun sama si Iki nyelimutin sambil memeluk si Firman. Tio, Dewek, kalian cepet masang tendanya, kataku. Selang beberapa menit tenda selesai didirikan. Bopong si Firman bawa masuk tenda, seru Tio. Kami pun membopong si Firman masuk ke tenda. Si Dewek pun mulai memasak air di luar tenda. Tiba-tiba terdengar suara wanita melengking sangat kencang. Terasa sangat dekat, tapi tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Kami semua mendengar, kaget. Si Firman yang tadinya sangat dingin tiba-tiba menjadi panas, seperti orang yang demam. Mata dia melotot, tapi menatap kosong dengan wajah datar yang menurut kami sangat menyeramkan. Tidurin, baringin si Firman. Tambahin lagi selimutnya, seru Iki. Dengan posisi kami berempat di dalam tenda dan si Dewek di mulut tenda, tiba-tiba tali tenda seperti ada yang nyenggol, seperti dipegang sesuatu. Apa tuh? Si Dewek kaget. Hewan kali, coba cek, seru Tio. Lu aja, gue takut. Sama, gue juga takut, jawab si Tio enggan mengecek. Berdua ayo, ujar si Dewek. Tio mengiyakan, akhirnya mereka berdua pun keluar mengecek. Tiba-tiba, Wek, masuk cepet Wek, teriak Tio panik. Akhirnya mereka berdua pun lari masuk tenda dengan tergesa-gesa. Lalu mereka menutup pintu tenda. Mereka melihat di ujung di belakang tenda kami itu ada Mbak Kunti lagi main sama Musang yang tadi kami lihat di goa. Kenapa Wek? Tanya si Iki. Kuntilanak, jawab si Dewek. Tiba-tiba si Firman bangun. Dia mulai menangis terseduh-seduh. Angin berhembus sangat kencang, diikuti petir yang saling menggelegar. Tapi saat itu tidak hujan. Di tengah-tengah hembusan angin terdengar suara tawa kuntilanak yang sangat keras. Tepat di belakang tenda kita. Beberapa saat kemudian, di luar tenda kami seperti ada orang yang sedang berkeliling. Setelah 3 putaran, tiba-tiba, kubrak, tenda kami rubuh. Seperti ada yang mendorong dan ditarik sekaligus. Frame tenda kami terlepas. Lampu senter kami mati. Gelap gulita di dalam tenda dengan masih ditemani suara kuntilanak yang masih tertawa. Firman pun menangis semakin menjadi-jadi. Hayang balik aing, hayang balik. Man, sadar man, tenang man. Hei, tenang. Si Iki mencoba menenangkan. Masih dengan suara si Firman yang menangis terseduh-seduh, muncul kembali suara kuntilanak. Kali ini dia tidak tertawa, melainkan ikut menangis. Suasana semakin mencekam dengan kondisi tenda yang rubuh. Dan hanya terbopong oleh kepala kita masing-masing yang masih terduduk. Diem napa sih, kaki siapa nih kena punggung? Ujar si Tio. Dan setelah dilihat ternyata itu adalah seekor ular yang melintas di atas tenda kita. Kami tahu
karena saat itu kami ngelihat siluet tubuh ular yang sedang melintas di atas tenda kami. Kami semua mulai berdoa. Sebisa mungkin kita memohon agar diberi keselamatan oleh Tuhan. Kejadian ini berjalan cukup lama. Kalau nggak salah itu sampai menjelang subuh. Suara tertawa dan menangis Bakun sudah tidak terdengar lagi. Si Firman sudah tenang. Angin berhenti bertiup sekitar pukul 4 pagi. Di bawah tekanan ketakutan, kami pun sepakat untuk membenarkan tenda, karena memang tidak nyaman juga berada di dalam tenda yang rubuh. Iki, Tio, Dewek, mereka bertiga yang membenarkan tenda, sedangkan saya masih nemenin si Firman yang masih sayup. Setelah selesai membenarkan tenda, terdengar Iki berteriak, "Cepet masuk tenda lagi woi, cepet!" "Kenapa? Ada apa?" tanya Tio. "Masuk aja cepet, masuk woi, cepet tutup tendanya," seru Iki. Setelah masuk dia pun mulai bercerita. Tadi di luar dia gak sengaja nyenter sosok manusia setengah ular. Sontak kami kaget. Apakah ular yang tadi melintas itu dia? Entahlah.